Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB tahun 2025. Jalur penerimaan murid baru. 1. Jalur domisili. A. Kuota 35% dari daya tampung satuan pendidikan, domisili wilayah 30% dan domisili radius 5%. B. Diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai rayonnya. Jalur domisili wilayah. C. Diperuntukkan bagi calon murid yang domisilinya berada dalam jarak radius satuan pendidikan yang dipilih, sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jalur domisili radius. D. Domisili calon murid berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB cut-off 30 Juni 2024. E. Calon murid terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan orang tua kandung, baik ayah, ibu, kakek, dan nenek calon murid. F. Urutan prioritas seleksi jalur domisili wilayah. 1. Domisili berdasarkan rayon. 2. Nilai gabungan. 3. Pilihan pendidikan dan atau pilihan konsentrasi keahlian calon murid. 4. Waktu pendaftaran calon murid yang mendaftar lebih awal. G. Urutan prioritas seleksi jalur domisili radius. 1. Jarak tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat satuan pendidikan. 2. Nilai gabungan. 3. Waktu pendaftaran calon murid yang mendaftar lebih awal. H. Penjelasan rayon. Rayon adalah pembagian suatu wilayah atau area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan SPMB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Rayon SMAN. Rayon ditetapkan dengan cara menghitung jarak antara titik desa atau kalurahan ke 6 SMAN terdekat. 3 SMAN terdekat menjadi rayon 1 desa atau kalurahan tersebut. 3 SMAN berikutnya menjadi rayon 2 desa atau kalurahan tersebut. Rayon 3 adalah desa atau kalurahan dalam DIY yang tidak termasuk rayon 1 dan 2 SMAN yang bersangkutan. Rayon 4 adalah desa atau kelurahan di luar DIY kecuali desa atau kalurahan di perbatasan DIY dan Jawa Tengah yang dikerjasamakan. Rayon SMKN. Rayon 1 adalah desa atau kalurahan di dalam DIY dan desa atau kalurahan di perbatasan DIY dan Jawa Tengah yang dikerjasamakan. Rayon 2 adalah desa atau kalurahan di luar DIY kecuali desa atau kalurahan di perbatasan DIY dan Jawa Tengah yang dikerjasamakan. 2. Jalur afirmasi. A. Diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. B. Kuota calon murid penyandang disabilitas pada jalur afirmasi paling banyak 2 orang murid per rombongan belajar. C. Kuota calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 30% dari daya tampung satuan pendidikan setelah dikurangi jumlah calon murid penyandang disabilitas yang diterima. D. Calon murid penyandang disabilitas dapat mendaftar langsung ke SMAN atau SMKN yang dituju secara luar jaringan atau offline. E. Calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan nama calon murid dan atau nama orang tua dalam kartu keluarga tercantum dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota. F. Calon murid wajib melakukan pengecekan status afirmasi secara dalam jaringan atau online pada tanggal 26 Mei sampai dengan 5 Juni 2025 di laman spmb.jogjaprof.go.id. Apabila status calon murid adalah ya, maka dapat melanjutkan ke tahap ajuan akun.
Sedangkan apabila tidak benar dalam tertulis tidak, maka calon murid dapat melakukan pengajuan verifikasi dokumen afirmasi pada tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2025 di laman spmb.jogjaprof.go.id. G. Urutan prioritas seleksi jalur afirmasi. 1. Nilai gabungan. 2. Pilihan satuan pendidikan dan atau pilihan konsentrasi keahlian calon murid. 3. Waktu pendaftaran. Calon murid yang mendaftar lebih awal. Jalur prestasi. Tiga, jalur prestasi. A. Kuota 30% dari daya tampung satuan pendidikan. B. Diperuntukkan bagi calon murid SMAN yang berdomisili di luar rayon 1 atau calon murid SMKN yang berdomisili di rayon 1 dan 2 satuan pendidikan yang dituju. C. Calon murid memiliki nilai gabungan paling sedikit 290. D. Urutan prioritas seleksi jalur prestasi. 1. Nilai gabungan. 2. Pilihan satuan pendidikan dan atau pilihan konsentrasi keahlian calon murid. 3. Waktu pendaftaran. Calon murid yang mendaftar lebih awal. Jalur mutasi. 4. Jalur mutasi. A. 5% dari daya tampung satuan pendidikan. B. Diperuntukkan kuota. C. Bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. D. Jalur mutasi meliputi 1. Mutasi dari luar DIY ke dalam DIY. 2. Mutasi antar kabupaten kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua atau wali. E. Mutasi dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas orang tua atau wali dari instansi, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan dan diterbitkan paling lama bulan Juni 2024. Anak guru atau tenaga kependidikan SMAN dan atau SMKN dapat mendaftar melalui jalur mutasi dengan pilihan sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru atau tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat atau keputusan penugasan dari gubernur. G. Calon murid wajib melakukan pengajuan verifikasi dokumen perpindahan tugas orang tua secara dalam jaringan atau online pada tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2025 di laman spmb.jogjaprof.go.id. H. Urutan prioritas seleksi jalur mutasi. 1. Nilai gabungan. 2. Pilihan satuan pendidikan dan atau pilihan konsentrasi keahlian calon murid. 3. Waktu pendaftaran. Calon murid yang mendaftar lebih awal. Nilai gabungan merupakan jumlah rata-rata nilai hasil penghitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari murid SMP atau MTS semester 1 sampai dengan semester 5 yang diberikan bobot 40% ditambah jumlah nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah dikalikan koefisien tertentu diberikan bobot 60%. Penambahan nilai prestasi. Calon murid yang memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada nilai gabungan. Prestasi akademik berupa prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Prestasi non-akademik berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lain.
pengalaman sebagai ketua organisasi siswa intrasekolah dan aktif dalam organisasi kepanduan bagi calon murid lulusan SMP atau MTS atau sederajat dari dalam DIY. Penghargaan hanya berlaku bagi sertifikat atau surat keterangan penghargaan yang diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum pelaksanaan SPMB, di mana di bulan Juli 2022 sampai dengan Mei 2025. Jika calon murid memiliki lebih dari satu prestasi, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada satu prestasi dengan tambahan nilai paling tinggi. Penghargaan prioritas. Penghargaan diprioritaskan bagi kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan diselenggarakan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga atau instansi lain yang telah ditetapkan, dan proses penambahan nilai prestasi diatur oleh pemerintah daerah. Calon murid dapat melakukan pengajuan verifikasi sertifikat prestasi secara jaringan atau online pada tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2025 di laman spmb.jogjaprof.go.id. Calon murid baru dari luar DIY atau murid lulusan dalam DIY sebelum tahun 2025. 1. Melakukan pendaftaran ASPD calon murid lulusan luar DIY dan input data calon peserta SPMB secara online di laman spmb.jogjaprof.go.id dengan melengkapi persyaratan pendaftaran pada tanggal 8 sampai dengan 16 Mei 2025. 2. Pastikan proses pendaftaran dan input data diverifikasi dan diterima oleh panitia SPMB. Cek NIK dan cek data nilai rapor. Calon murid wajib melakukan cek data kependudukan dan data nilai rapor secara dalam jaringan atau online pada laman spmb.jogjaprof.go.id pada tanggal 26 Mei sampai 5 Juni 2025 untuk memastikan bahwa data kependudukan dan nilai rapor dalam sistem sudah benar. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi pada SPMB online. 1. Sebelum pelaksanaan pendaftaran SPMB online, calon murid harus melakukan pengajuan akun pada tanggal 18 sampai dengan 23 Juni 2025 dengan mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus dan kartu keluarga. Setelah pengajuan akun diverifikasi oleh panitia, calon murid wajib melakukan aktivasi akun yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran dan seleksi SPMB online. 2. Pendaftaran dan seleksi SPMB online untuk jalur domisili radius, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 26 Juni 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dan seleksi SPMB online jalur domisili wilayah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 1 Juli 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat.